Siapa nih yang hobinya jalan-jalan dan naik gunung? Kalau kamu salah satunya, video ini wajib kamu tonton. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu gunung terindah di Nusantara, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani menjadi gunung impian bagi pendaki lokal maupun mancanegara. Tapi Rinjani bukan hanya soal puncak. Gunung ini adalah rumah bagi ratusan jenis makhluk hidup yang tersebar dari kaki hingga puncaknya. Yuk, kita kenali Gunung Rinjani lebih dalam berdasarkan ketinggiannya. Letak geografis. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok. Secara administratif, kawasan ini mencakup 3 kabupaten dengan total luas sekitar 413 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas Pulau Lombok, wilayah Rinjani mencakup hampir 9% dari pulau ini. Tak heran jika banyak yang bilang, Lombok itu pulaunya kecil, tapi gunungnya besar. Menariknya, Lombok berada di sebelah timur garis Wallace. Artinya, fauna di Gunung Rinjani lebih dekat dengan tipe Australesia, bukan fauna Asia. Inilah yang membuat keanekaragaman hayatinya sangat unik. Zona 0 hingga 600 mdpl. Hutan hujan tropis dataran rendah. Kita mulai dari kaki gunung. Di ketinggian 0 hingga 600 meter, Rinjani diselimuti hutan hujan tropis yang lebat. Suhunya hangat, curah hujan tinggi, dan pepohonan besar tumbuh rapat. Sungai serta mata air mengalir sepanjang tahun, menciptakan lingkungan ideal bagi berbagai jenis satwa. Hewan yang paling sering dijumpai di zona ini adalah monyet ekor panjang. Mereka hidup berkelompok, aktif di siang hari, dan lincah berpindah dari pohon ke pohon, mencari buah, daun, dan serangga. Selain itu, ada juga lutung, primata pemalu yang lebih sering beraktivitas di kanopi hutan. Lutung berperan penting dalam menjaga keseimbangan vegetasi. Di lantai hutan, hidup babi hutan yang biasanya aktif di malam hari. Tanpa disadari, mereka membantu menggemburkan tanah dan menyebarkan biji tumbuhan. Jika beruntung, kita juga bisa menjumpai rusa Timor, meski kini jumlahnya semakin jarang. Dari dunia burung, zona ini dihuni ayam hutan hijau, leluhur ayam domestik. Suara khasnya sering terdengar di pagi dan sore hari. Di sekitar sungai, kita bisa melihat burung raja udang, tanda bahwa kualitas air masih sangat baik. Lingkungan yang lembab juga menjadi rumah bagi katak hutan, kupu-kupu, capung, dan berbagai serangga lainnya. Indikator bahwa ekosistem di zona ini masih terjaga. Zona kaki gunung ini adalah fondasi seluruh kehidupan Rinjani. Menjaganya berarti menjaga seluruh gunung. Zona 600 hingga 1.500 mdpl. Hutan pegunungan bawah. Naik lebih tinggi, kita memasuki ketinggian 600 hingga 1.500 meter. Udara mulai sejuk, kabut lebih sering turun, dan suasana hutan terasa lebih sunyi. Pohon-pohon lebih pendek, ditutupi lumut dan paku-pakuan. Tanahnya lembab dan kaya serasah daun. Di zona ini, hidup kijang dan rusa yang biasanya muncul pada pagi atau sore hari. Lutung juga masih bisa ditemukan di sini, bersama kucing hutan, predator kecil yang aktif di malam hari dan sangat jarang terlihat manusia. Burung-burung pegunungan mulai mendominasi. Elang melayang tinggi di atas kanopi, sementara burung pemakan serangga berkicau di lapisan tengah hutan. Katak pegunungan, ular hutan, dan reptil lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga rantai makanan. Zona ini adalah wilayah transisi, jembatan antara hutan dataran rendah dan pegunungan atas. Zona 1.500 hingga 2.500 mdpl, hutan pegunungan atas. Di ketinggian ini, wajah Rinjani berubah drastis. Udara jauh lebih dingin, kabut tebal, dan pepohonan besar mulai menghilang.
Vegetasi didominasi pohon kerdil, semak, lumut, dan paku-pakuan. Rusa Timor masih bertahan di area tertentu, hidup lebih tersembunyi. Zona ini juga menjadi wilayah jelajah kucing liar pegunungan, predator puncak yang nyaris tak pernah terlihat manusia. Burung-burung endemik pegunungan Lombok mengisi hutan dengan suara khasnya, menjadi penanda bahwa alam di sini masih murni. Jumlah reptil dan amfibi mulai berkurang, namun beberapa katak pegunungan masih mampu bertahan di suhu rendah. Di atas zona ini, hutan perlahan menghilang. Zona di atas 2.500 mdpl, savana dan alpin. Kini, kita berada di zona paling ekstrim Gunung Rinjani. Angin kencang, suhu bisa turun drastis, dan vegetasi sangat terbatas. Hanya rumput pendek, tanaman kerdil, dan bebatuan vulkanik yang mendominasi lanskap. Rusa Timor menjadi satwa paling khas di zona ini. Sering terlihat merumput di sekitar pelawangan dan jalur puncak. Kadang-kadang, kera ekor panjang juga muncul mengikuti jalur pendaki, meski ini bukan habitat alaminya. Burung pemangsa seperti elang memanfaatkan arus angin gunung untuk melayang tinggi di langit Rinjani. Di malam hari, zona ini hampir sepenuhnya sunyi. Ekosistem di ketinggian ini sangat rapuh. Sekali rusak, butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih kembali. Bagi masyarakat Lombok, kawasan ini juga sakral. Danau Segara Anak, Pelawangan, dan Puncak Rinjani adalah simbol kehidupan dan spiritualitas. Perjalanan dari kaki hingga Puncak Rinjani adalah perjalanan melintasi berbagai dunia yang berbeda. Dari hutan lebak yang hangat hingga savana dingin yang sunyi. Semua saling terhubung, semua saling tergantung. Menjaga Gunung Rinjani bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi menghormati setiap kehidupan di sepanjang jalurnya. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan ingat, gunung tidak pernah membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan gunung. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.